Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi umat manusia. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Dua sifat ini merupakan ciri utama seorang mukmin sejati dan merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Orang yang berintegritas selalu memegang teguh kebenaran, walaupun tidak ada yang melihat. Dalam Islam, integritas diwujudkan melalui sifat amanah dan jujur. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini menunjukkan bahwa amanah adalah perintah langsung dari Allah SWT yang harus kita jaga. Amanah mencakup tanggung jawab terhadap tugas, menjaga kepercayaan orang lain, hingga memelihara apa yang dititipkan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya sifat amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. H.R. Ahmad. Selain amanah, sifat jujur juga menjadi salah satu kunci utama membangun kepercayaan. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran adalah ciri orang bertakwa, dan sifat ini menjadi jalan menuju kebaikan dan keberkahan hidup. Rasulullah SAW juga bersabda, hendaklah kalian berkata jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. H.R. Bukhari dan Muslim. Sebagai umat Islam, sifat amanah dan jujur harus kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal kecil seperti menepati janji, menjaga rahasia, dan berkata benar. Dengan membiasakan diri untuk bersikap amanah dan jujur, kita menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah SWT dan dihormati oleh sesama manusia. Semoga pembelajaran ini dapat memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang berintegritas. Sebagai penutup, marilah kita berdoa agar Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk bersikap amanah dan jujur dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi pendidikan agama Islam, ayat kursi. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan doa selamat. 1. Ayat kursi QS Al-Baqarah 255. Ayat kursi adalah ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini dikenal sebagai ayat yang sangat mulia dan memiliki keutamaan luar biasa, yang artinya, keutamaan ayat kursi. 1. Pelindung dari gangguan syaitan. Membaca ayat kursi sebelum tidur dapat melindungi diri dari gangguan syaitan hingga pagi. 2. Dijaga Allah. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka ia akan senantiasa berada dalam lindungan Allah. 3. Kunci surga. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ayat kursi adalah salah satu kunci menuju surga. 2. Ayat terakhir surat Al-Baqarah, Qiyas Al-Baqarah 285-286. Ayat ini sering dibaca sebagai perlindungan dan permohonan kepada Allah sebelum tidur atau setelah salat malam, yang artinya, ayat 285, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali. Ayat 286, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami,
Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Keutamaan 1. Pemberi cahaya, Rasulullah SAW menyebut dua ayat terakhir ini sebagai cahaya bagi umatnya. 2. Perlindungan, membacanya di malam hari melindungi diri dari bahaya dan bencana. 3. Pemberi ketenangan, ayat ini mengajarkan doa penuh ketundukan kepada Allah. 3. Doa selamat. Doa selamat adalah permohonan kepada Allah agar diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Bacaan doa selamat. Penggunaan materi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hafalkan ayat kursi dan amalkan dengan membaca setiap selesai salat fardu. 2. Jadikan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sebagai zikir sebelum tidur. 3. Doa selamat dapat dibaca saat memulai hari, setelah salat, atau dalam acara tertentu untuk memohon perlindungan Allah. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah SWT.